Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Rahayu, Salam Sejahtera, Salam, Salam Pancasila. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Purbajati MS, selaku dosen pengampu mata kuliah pendidikan Pancasila, serta pemirsa dimanapun berada yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Nurita Febrianti dengan nomor NIM 21030140140 dari program studi S1 Matematika kelas Matematika 2021D Universitas Negeri Surabaya. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai dinamika Pancasila dalam sejarah bangsa. Dinamika Pancasila dalam sejarah bangsa terbagi menjadi 4 bab. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada nilai dasar Pancasila dalam sejarah bangsa, yang ketiga ada perumusan dan pengesahan Pancasila, dan yang terakhir ada dinamika Pancasila. Pendahuluan. Bagaimana realitas dan perkembangan Pancasila? Setiap bangsa memiliki sejarah masing-masing, dan bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarah bangsanya. Oleh karena itu, sebagai warga negara Indonesia, kita harus memahami dan menghargai sejarah bangsa Indonesia. Selain itu, Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia yang telah disahkan oleh PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945. Nilai terkandung pada Pancasila berupa nilai adat istiadat, kebudayaan, dan religius. Nilai-nilai tersebut sudah melekat serta teramalkan sebagai pandangan hidup bangsa. Proses perumusan materi Pancasila secara formal dilakukan pada sidang BPUPKI pertama, sidang Panitia 9, dan juga sidang BPUPKI yang kedua. Pada akhirnya, Pancasila disahkan secara yuridis sebagai dasar filsafat negara. Bab yang kedua yaitu mengenai nilai dasar Pancasila dan sejarah bangsa. Yang pertama, pada masa Kerajaan Sriwijaya. Sila pertama mengandung arti bahwa pada masa Kerajaan Sriwijaya, agama Hindu dan Buddha hidup berdampingan. Untuk sila kedua, yaitu diterapkan pada pengiriman pelajar ke India lewat hubungan keduanya. Untuk sila ketiga, diamalkan melalui penerapan konsep kepulauan. Untuk sila keempat, diterapkan melalui kedaulatan yang luas atau Siam dan Semenanjung Malaya. Dan terakhir, sila kelima, diwujudkan dengan kemakmuran rakyat lewat jalur pelayanan dan perdagangan. Yang kedua, yaitu Kerajaan Majapahit. Untuk sila pertama, diamalkan dalam hidup berdampingan antara agama Hindu dan Buddha dengan damai. Kemudian sila kedua yaitu dengan hubungan dengan kerajaan asing seperti kerajaan Tiongkok, Ayodhya, Chamba, Kamboja, yakni pada masa pemerintahan Hayam Wuruk. Untuk sila yang ketiga yaitu dengan keutuhan kerajaan, khususnya lewat Sumpah Palapa. Yang sila keempat yaitu nilai musyawarah mufakat dalam tatanan pemerintahan. Yang terakhir sila kelima yaitu berdirinya kerajaan yang ditopang oleh kesejahteraan rakyat. Bab yang ketiga yaitu perumusan dan pengesahan Pancasila. Yang pertama ada kronologi perumusan, yakni pada tanggal 7 September 1945 terdapat berbagai peristiwa. Yang pertama ada proses perumusan dan pengesahan Pancasila dimulai sejak Indonesia masih dijajah oleh Jepang. Terlihat dalam sidang badan penyelidik, yakni latar belakangnya dibentuk badan penyelidik ini karena Jepang menderita kekalahan, tekanan, dan serangan dari pihak sekutu. Untuk yang kedua, yaitu adanya tuntutan dan desakan dari para pemimpin bangsa kepada bala tentara Jepang agar segera memerdekakan Indonesia atau setidaknya diambil tindakan. Yang terakhir, pada tanggal 7 September 1944, Jepang mengeluarkan janji kemerdekaan Indonesia di kemudian hari yang direncanakan pada tanggal 24 Agustus 1945. Pembentukan BPUPKI atau Badan Persiapan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Pengumuman janji kemerdekaan oleh Perdana Menteri Kaiso pada tanggal 7 September 1944 yang berbunyi kekaisaran Jepang dengan ini mengumumkan kemerdekaan pada masa yang akan datang bagi segenap bangsa Indonesia.
Menyusul kekalahan dari sekutu, Kaisar Jepang Tenno-Haika pada tanggal 29 April 1945 berjanji memberi hadiah kepada Indonesia, yaitu kemerdekaan tanpa syarat. Janji ini disampaikan seminggu sebelum pemerintahan Jepang menyerah, dengan maklumat Gunsekan atau pembesar tertinggi sipil pemerintahan militer Jepang di Jawa Madura nomor 23. Dengan maklumat Gunsekan tanggal 29 April 1945, secara resmi dibentuk suatu badan penyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI dalam bahasa Jepang disebut Tetsuya Junito Sakai. Yang kedua, yakni pada tanggal 29 April 1945, yakni Gubernur Pemerintahan Bantara Jepang di Jawa atau Gunsekan membentuk Tetsuya Junito Sakai atau badan penyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan. Tugasnya yaitu untuk menyelidiki segala sesuatu mengenai persiapan kemerdekaan Indonesia. Yang ketiga, yaitu pada tanggal 28 Mei 1945. BPUPKI dilantik oleh Gunsekan yang diketuai oleh Dr. Rajiman Widya-Diningrat. Yang keempat, pada tanggal 29 April sampai dengan 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Yakni sidang pertama BPUPKI tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Profesor Muhammad Yamin mengajukan usul yang berjudul Asas Dasar Negara Kebangsaan Republik Indonesia yang terdiri dari 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, dan yang terakhir kesejahteraan rakyat. Dan terdapat tokoh-tokoh lain yang turut andil dalam menyumbangkan ide seperti Profesor Dr. Mr. R. Supomo, Prof. P.F. Dahlan, Dr. Muhammad Hatta. Susunan pimpinan dan keanggotaan BPUPKI yang pertama diketuai oleh Dr. KRT Rajiman Widya-Diningrat dan diketuai oleh Ketua Muda ada 2. Yang pertama ada R.P. Suroso dan yang kedua Ichi Bangase, yakni orang Jepang. Dan anggota BPUPKI terdiri dari 60, sebagaimana dalam layar berikut. Proses perumusan Pancasila sendiri terjadi pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juli 1945. Yang pertama dimulai dari pidato Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945. Asas dan dasar negara Indonesia dengan rumusnya sebagai berikut. 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, yang 4. Peri kerakyatan terdiri dari permusyawaratan, perwakilan, dan kebijaksanaan, dan yang terakhir kesejahteraan rakyat atau keadilan sosial. Yang kedua, yaitu pidato Supomo pada tanggal 39 Mei 1945. Dasar pemikiran Supomo ini menurut Noto Soesanto merupakan dasar-dasar untuk Indonesia merdeka yang bersifat 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir dan batin, yang keempat musyawarah, dan yang terakhir keadilan rakyat. Yang terakhir pidato Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Insinyur Soekarno berpidato tanggal 1 Juni 1945 memberikan konsep dasar negara Indonesia merdeka, yaitu yang pertama, kebangsaan Indonesia atau nasionalisme, yang kedua, kemanusiaan atau internasionalisme, yang ketiga, musyawarah, mufakat, perwakilan, yang keempat, kesejahteraan sosial, dan yang kelima, ketuhanan yang berkebudayaan. Pada tanggal 1 Juli 1945, Insinyur Soekarno berpidato dan mengajukan usul tentang konsepsi dasar filsafat negara Indonesia yang terdiri dari Pancasila berurutan sebagai berikut. 1. Nasionalisme atau kebangsaan Indonesia. Yang kedua, internasionalisme atau perikemanusiaan. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Dan yang terakhir, ketuhanan yang berkebudayaan. Kemudian pada tanggal 1 Juli 1945 dibentuk juga panitia kecil yang diketuai oleh Insinyur Soekarno sebagai pengganti BPUPKI dengan berjumlah 9 orang atau juga bisa disebut panitia 9. Kemudian pada tanggal 22 Juni 1945 hasil rapat gabungan Himpunan Kebaca Rakyat Jawa supaya sepaskanya Indonesia merdeka. Hukum dasar diberi semacam kata pengantar. BPUPKI terus bekerja sampai terbentuknya hukum dasar, membentuk panitia kecil penyelidik usul-usul atau perumus negara. Dan terakhir, panitia 9 mengadakan pertemuan di Penguasaan Timur 56 Jakarta menyusun konsep rancangan Mukadimah Hukum Dasar yang kemudian dinamakan Piagam Jakarta. Kemudian ada rapat panitia 9 pada tanggal 22 Juni 1945. Panitia 9 merupakan panitia kecil yang beranggotakan 9 orang, di antaranya ada Insinyur Soekarno, Dr. Anies Muhammad Hatta, Mr. A.A. Maranis, Mr. Muhammad Yamin, Abdul Cokro Suyoso, Haji Agus Salim, Kiai Haji Wahid Hasim, Abdul Ghani Muzakir, Ahmad Subarjo.
Pada rapat panitia 9 ini tercapailah mufakat yang dituangkan dengan Piagam Jakarta. Dalam bagian akhir dari naskah Piagam Jakarta ini terdapat rumusan dasar negara sebagai berikut. Yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemiliknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Proses perumusan Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945. Yang pertama, sidang tanggal 10 Juli 1945, yaitu pembentukan panitia 9 dan perumusan pembukaan. Kemudian, sidang dilanjutkan pada tanggal 11 Juli 1945 dengan agenda pembentukan panitia perancang undang-undang, panitia pembela tanah air atau peta, panitia keuangan dan perekonomian. Kemudian sidang dilanjutkan lagi pada tanggal 13 Juli 1945, yakni dengan agenda laporan hasil kerja panitia perancang Undang-Undang 1945 dan pembentukan panitia penghalus bahasa. Selanjutnya sidang pada tanggal 14 Juli 1945, yakni sidang pleno Badan Penyelidik. Hasil laporannya sebagai berikut. Yang pertama, pernyataan Indonesia Merdeka. Yang kedua, pembukaan Undang-Undang Dasar. Dan yang terakhir, Undang-Undang Dasar Batang Tubuh. Kemudian sedang dilanjut lagi pada tanggal 15 Juli 1945, yakni dengan laporan dari Ketua Panitia Perancang Undang-Undang Dasar. Dan yang sidang terakhir pada tanggal 16 Juli 1945, yakni rancangan Undang-Undang Dasar 1945 terima dengan bulat oleh sidang Badan Penyelidik. Pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945. Pada tanggal 10 Juli 1945, Ijil Soekarno selaku Ketua Panitia memberikan laporan. Yang pertama, telah diusulkan 32 macam usul atau 9 kelompok usul dari 40 anggota. Yang kedua, tanggal 22 Juni 1942 diputuskan membentuk panitia kecil atau panitia 9. Yang ketiga, telah berhasil menyusun konsep rancangan preambul hukum dasar atau Piagam Jakarta. Kemudian pada tanggal 11 Juli 1945, Panitia Perancang Hukum Dasar, dan pada hari itu juga Panitia Perancang Hukum Dasar telah memutuskan, pertama, membentuk Panitia Perancang atau Declaration of Human Rights. Yang kedua, segenap anggota setuju unitarisme. Yang ketiga, isi preambul bukan hanya sekedar kata-kata. Yang terakhir, negara dipimpin oleh satu orang. Pada tanggal 13 Juli 1945, Panitia Kecil Perancang Hukum Dasar berhasil menghimpun usulan penting. Tanggal 14 Juli, pukul 3 sore sampai dengan 6 sore, sidang mendengarkan laporan hasil kerja Panitia Perancang Hukum Dasar. Pada tanggal 15 dan 16 Juli 1945, Ijil Soekarno menyampaikan konsep rancangan hukum dasar beserta penjelasannya dari usul Dr. Muhammad Hatta tentang hak asasi manusia. Tanggal 16 Juli 1945 menyetujui dan menerima rancangan hukum dasar yang diajukan oleh Panitia Perancang Hukum Dasar. Dengan tutupnya sidang BPK yang kedua, maka tugas BPKI dianggap selesai, kemudian dibubarkan. Untuk melanjutkan tugas BPKI, maka dibentuklah PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Kemudian pada tanggal 9 Agustus 1945, PPKI dibentuk, yakni Badan Bentukan Pemerintahan Jepang, tapi bukan alat pemerintahan Jepang, sebab PPKI itu bekerja sesudah Jepang tidak berkuasa lagi. Kemudian PPKI juga bekerja atas dasar keyakinan, pemikiran, dan caranya sendiri untuk mencapai kemerdekaan Indonesia merdeka. Dan yang terakhir, PPKI merupakan suatu badan perwujudan atau perwakilan rakyat Indonesia. Kemudian pada tanggal 17 Agustus 1945, terjadi proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang terakhir, yaitu tanggal 18 Agustus 1945, pukul setengah 11 siang, dimulai sidang pleno membahas naskah rancangan hukum dasar dan pengesahan Undang-Undang Dasar. Proses pengesahan Pancasila. Pada pembentukan BPUPKI, dalam rangka membentuk PPKI, Ijil Soekarno, Dr. Muhammad Hatta, dan Dr. Anies Rajiman berangkat ke Saigon atas panggilan Jenderal Terauchi. Menurut Soekarno, Jenderal Terauchi pada tanggal 9 Agustus 1945 memberikan padanya 3 cap, yaitu yang pertama, Soekarno diangkat sebagai ketua PPKI, Muhammad Hatta sebagai wakil ketua, dan Rajiman sebagai anggota. Yang kedua, panitia persiapan boleh mulai bekerja pada tanggal 9 Agustus 1945. Dan yang terakhir, pada tidaknya pekerjaan panitia diserahkan sepenuhnya ke panitia. Berikut ini adalah anggota PPKI yang terdiri 21 orang.
yang kan terdiri dari 21 orang dengan 2 diantaranya ada ketua dan wakil ketua. Pengesahan Pancasila Dasar Negara Republik Indonesia. Proklamasi sebagai titik kulminasi bangsa Indonesia menjadi sebuah negara Indonesia pada hakikatnya mengandung makna. Yang pertama, merupakan titik kulminasi sejarah perjuangan bangsa Indonesia yang telah lama mengalami penindasan, penjajahan, dan pencetus jiwa atau semangat untuk mewujudkan cita-cita bangsa, seperti yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Yang kedua, pernyataan kemerdekaan pada hakikatnya merupakan pemberitahuan kepada bangsa Indonesia maupun dunia internasional bahwa bangsa Indonesia telah merdeka, berdaulat penuh, dan siap mempertahankan kemerdekaan telah diproklamasikan tersebut. Yang ketiga, proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia melahirkan negara Republik Indonesia dalam situasi yang serba darurat, singkat, tergesa, sehingga akan melengkapi syarat kenegaraan seperti Undang-Undang Dasar, Kepala Negara, Kabinet Pelaksana, Dasar Negara, Susunan Pemerintah, dan Angkatan Bersenjata dalam tempo yang singkat. Yang keempat, proklamasi kemerdekaan merupakan keputusan dan pernyataan bersama untuk menghapus tata hukum kolonial menjadi tata hukum nasional Indonesia yang berdaulat penuh. Yang terakhir, proklamasi kemerdekaan menjadi dasar mutu, mental, dan cita-cita terbaik bangsa dan negara Indonesia untuk mewujudkan kepribadian Indonesia yang menentukan bangunan tegaknya negara Indonesia. Pengesahan Pancasila Dasar Negara Republik Indonesia yang pertama ada sidang pleno yang dimulai pukul 11.30 dengan acara pokok membahas rancangan hukum dasar atau termasuk rancangan preambul hukum dasar. Lalu ditetapkan menjadi Undang-Undang Dasar, termasuk pembukaan Undang-Undang Dasar. Suatu negara yang telah merdeka ada yakni pada tanggal 17 Agustus 1945. Yang kedua, beberapa penyempurnaan yang dilakukan dalam pengesahan Undang-Undang Dasar Negara tersebut, yang sebelumnya merupakan rancangan pembukaan yang termuat di dalam Piagam Jakarta sebagai hasil kesepakatan yang telah diterima oleh sidang BPUPKI pada sidang keduanya sebelum masa proklamasi kemerdekaan. Yang isi penyempurnaannya antara lain yang pertama, dalam rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, pada alinea keempat memuat sebutan Allah, karena dirubah menjadi Tuhan, sesuai dengan permintaan anggota utusan dari Bali, dan di Misri Igusti Ketut Puja. Yang kedua, penggunaan hukum dasar digandingkan dengan Undang-Undang Dasar. Yang ketiga, pada kalimat berdasarkan kepada ketuhanan dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluk yang menurut dasar kemanusiaan, diubah menjadi berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan. Dan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945 tersebut setelah penyempurnaan tersebut kemudian disahkan dan diresmikan secara resmi pada sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Setelah negara Republik Indonesia terwujud pada tanggal 17 Agustus dalam pernyataan proklamasi bangsa Indonesia, dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945 terkandung 4 alinea-alinea yang berisikan pernyataan kebulatan tekad bangsa Indonesia dalam menentukan perjuangan dan nasib bangsa. Pada masa selanjutnya, dan berperan serta dalam perdamaian dunia menentang bentuk-bentuk penjajahan ataupun kolonialisme di muka bumi ini. Dan pada alinea keempat dinyatakan pula rangkaian susunan dasar negara Indonesia yakni Pancasila dengan susunan sebagai berikut. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, rakyat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan. Kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan susunan serta urutan Pancasila tersebut yang sah dan benar yang kemudian menjadi dasar negara Republik Indonesia, yang kemudian kedudukan konstitusional serta telah disepakati oleh bangsa Indonesia dalam sidang panitia persiapan kemerdekaan Indonesia sebagai komite nasional yang merupakan perwakilan dari seluruh bangsa Indonesia. Kemudian yang terakhir, pada bab terakhir ada dinamika Pancasila. Pancasila ada ideologi dasar bagi negara Indonesia. Pancasila terdiri dari dua kata, yaitu panca artinya 5 dan sila artinya prinsip atau asas. Sila ke-1 sampai sila ke-5 itu saling berkaitan. Pancasila memiliki ideologi. Ideologi merupakan suatu pandangan atau sistem nilai yang menyeluruh dan mendalam tentang bagaimana cara yang benar dan adil mengatur tingkah laku bersama dalam berbagai segi kehidupan. Secara garis besar, ideologi dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu ideologi terbuka dan ideologi tertutup. Yang pertama ada ideologi tertutup, ideologi yakni ideologi yang rinci dalam bentuk yang ortodoks dan konservatif, ideologi yang tidak mau menerima interpretasi baru walaupun zaman dan masyarakat terus berkembang. Ciri-cirinya yang pertama, kebenarannya tidak perlu dipermasalahkan berdasarkan nilai atau prinsip moral yang lain. Yang kedua, isinya dogmatis dan a priori sehingga tidak dapat diubah. Yang ketiga, menuntut ketaatan tanpa keengganan. Yang keempat, bersifat otoriter dan dijalankan secara totaliter. Yang kedua ada ideologi terbuka, yaitu menjalankan aktivitas skala bidang yang bersifat terbuka, luas, dan fleksibel, dan harus mampu mengikuti perkembangan zaman tanpa mengubah nilai dasarnya.
Dengan adanya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, seringkali ada generasi berpendapat bahwa Pancasila tidak penting. Pada lahirnya Undang-Undang Dasar 1945 awalnya adalah amanat dari Pancasila. Bhinneka Tunggal Ika dapat diwadahi melalui Pancasila. Pengalaman dari Pancasila pasti bisa terlihat jelas dari perbuatan setiap orang. Namun, dalam realitas realnya, maraknya penyimpangan nilai-nilai Pancasila seperti degradasi moral remaja, adanya KKN, atau korupsi, kolusi, nepotisme, kemiskinan, dan problem di seluruh masyarakat lainnya menunjukkan kurangnya pemahaman nilai penting seorang terhadap Pancasila. Jadi, kesimpulan pada materi kali ini, Pancasila dijadikan sebagai dasar negara melewati proses yang panjang, dimulai dari perumusannya dalam sistem PKI yang terdiri dari berbagai pendapat dan akhirnya bisa diputuskan menjadi satu kesatuan yang dinamakan Pancasila. Kemudian disahkan di dalam sidang PPKI, di mana dalam Pancasila terkandung nilai luhur yang menjadi refleksi dari perjalanan sejarah bangsa Indonesia yang sudah melekat serta teramalkan sebagai pandangan hidup bangsa dari masa ke masa. Materi-materi tersebut bersumber dari pertama, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan tahun 2016, judul buku Pendidikan Pancasila untuk Perguruan Tinggi, penerbit Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi, ISBN 978 halaman 1-326, dan juga tim MKWU Pendidikan Pancasila UNESA tahun 2019 dengan judul buku Pendidikan Pancasila, penerbit UNESA University Press, anggota IKAPI nomor 060 /JDI /97, anggota APPTI nomor 133 KTA APPTI X 2015. Kampus UNESA Ketintang, GED, Gedung C15 Surabaya, telepon 031 828 8280009, EXT 109, fax 031 828 8598, ISBN 978 600 2449 0379 halaman 1-291. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kritik maupun saran, silakan tulis di kolom komentar. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila.